Info Manimna Show. Sudah tahukah kamu atau pernah mencoba kopi muting asal Merauke? Ternyata kopi muting asal Merauke ini bakalan go nasional bahkan internasional. Ayo dengerin ceritanya. Edisi spesial Hari Kopi Nasional di tanggal 11 Maret. Program acara talkshow Radio Manimna Show menghadirkan penggiat kopi dan juga owner RKD Jasman Tristanto bersama petani kopi muting Inenga Sudiana serta melalui telepon dari Jakarta trader kopi Sonya Uniplaita bakalan berbagi ceritanya di edisi program acara Manimna Show Jumat 11 Maret 2022 jam 9 pagi. Dengarkan di saluran FM 96,8 MHz RRI Pro 2 Merauke dan video streaming di akun Facebook Manimna Show. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manimna Show bercerita di sini. Program acara Manimna Show mengucapkan selamat memperingati Hari Kopi Nasional 11 Maret. Saatnya program acara Manimna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Play Go. Pro 2 RRI. Manimna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manimna di mana saja berada, apa kabar? Kita ketemu lagi di Manimna Show bercerita di sini bersama saya Kakak Frankie Wohel sebagai presenter dan seperti biasa kita ketemu lagi di setiap hari Jumat jam 9 pagi live di saluran FM Pro 2 RRI Merauke dan juga melalui akun Facebook Manimna Show. Jadi kamu juga bisa melihat audio kita di video kita di akun Facebook Manimna Show ataupun juga yang lagi nonton di Facebook bisa menyaksikannya melalui atau mendengarnya melalui FM 96,8. Ini saya ngomong udah nggak fokus ya, soalnya lagi pegang kopi nih. Kopi muting. Saya belum pernah ke muting, sahabat, tapi saya sudah bisa menikmati kopi muting. Apalagi kamu yang sudah sering ke muting, jangan sampai belum pernah menikmati kopi muting ya. Oke, sudah ada bersama saya karena hari ini adalah Hari Kopi Nasional yang dimana sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah sejak tahun 2013 19 ya. Kalau tanggal 11 Maret selain Super Semar ya diperingati juga sebagai Hari Kopi Nasional. Nah, sudah ada nih teman saya yang ada di studio Pro 2. Yang pertama Jasman Tristanto, dia ini adalah penggiat kopi dan juga owner dari Rumah Kopi di Warung ya RKD. Selamat pagi Kak Jasman. Halo, selamat pagi sahabat Manimna Show. Selamat pagi juga buat Kakak Frankie. Terima kasih. Kakak Agus yang di meja operator dan Benar. juga selamat pagi buat Pak Nenga. Pagi. Dan juga untuk sahabat Manimna Show di Kota Merauke dan juga khususnya pendengar RRI Pro 2 Merauke. Iya, Bapak ngomong lebih panjang daripada hostnya. Oh iya, harus. Ini gimana nih Karena ceritanya? sudah lama tidak diundang. Bapak nyinggung ya? Oke, baik. Tapi Jasman, saya senang sekali loh kamu bisa ngajak petani muting yang biasa berurusan dengan tanah, pohon kopi gitu kan. Iya. Tapi hari ini bisa ada di studio Pro 2. Tunggu, Bapak punya nama rada-rada susah ya. Bapak Inengga Sudiana, petani kopi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Baik, gimana? Jangan panggil Bapak, panggil Kakak. biar lebih mudah. Lebih muda ya gitu ya. Jadi Pak Ngah jadi adik, dia jadi kakak. Iya, Siap. Gimana kabarnya? Baik, sehat ya? Baik, sehat. Sehat ya, baik. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat Hari Raya Nyepi ya, yang baru Terima kasih. diselenggarakan Terima kasih. beberapa saat lalu. Ya, ini luar biasa sekali ya, Jasman. Saya mengundang selain Hari Kopi Nasional, tetapi ini juga diperingati sebagai kopi muting yang katanya go nasional hingga internasional.
Nah, Alhamdulillah. ini luar biasa sekali ya. Artinya saya rasa bukan harapan Jasman saja, tetapi juga pasti harapan teman-teman pecinta kopi, penggiat kopi yang ada di Merauke ataupun juga yang di Papua. Karena kalau berbicara muting berarti Merauke melekat. Bicara Merauke, Papua juga melekat. Nah, mungkin sebelum nanti kita ngomong secara detail, kan nanti kita juga bakal tersambung via telepon. Oke, kita juga akan tersambung via telepon dengan tradernya di Jakarta. Nanti ada Kak Sonya Uni Plaita. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Jasman. Ini sambil kemasan kopinya saya taruh yang besar. Iya nih, sambil kita pamer-pamerin ya. Oke. Ya, mungkin Jasman, ini gimana ceritanya sampai kamu bisa selain owner RKD, tapi kamu juga bisa punya niat dan mungkin bisa menggeluti lebih dalam lagi dunia kopi, khususnya muting ini, gitu loh, Jas. Siap. Jadi mungkin sedikit kilas balik ya kakak ya. Saya Boleh. pakai kakak biar suaranya lebih empuk. Iya, lebih empuk ya. Iya. Baik. Baik, jadi mungkin saya perlu kilas balik. Kenapa saya bisa sampai ke posisi ini, dalam artian dari perjuangan sekitar 1 tahun 1 tahun ya? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Iya, 1 tahun 3 bulan. Jadi sebelumnya nih kilas baliknya berawal dari saat saya menerima tugas sebagai seorang Babin Kapdikmas. Kebetulan saya kanit Babin Kapdikmas di Polsek Muting. Oh, jadi Bapak nih Babin Kapdikmas? Iya, saya Babin Bapak Kapdikmas. ini polisi ya? Luar biasa. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah ini memang perjalanan dari Allah yang memberikan saya untuk berada di sana melalui Bapak Kapolres AKBP Untung Sangaji. Betul. Beliau salah satu penggiat kopi juga Sama, dan juga yang juga merupakan inspirator bagi saya untuk bisa berguna bagi masyarakat di sekitar. Jadi saya pikir melalui beliaulah sampai saya ada di titik ini. Dalam artian kalau saya tidak pernah keluar dari zona nyaman untuk saya bertugas di Muting dan langsung berbaur dengan masyarakat, saya tidak akan pernah tahu ada potensi di Kampung Set Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Kampung apa? Kampung Set Agung, Set Agung, Distrik Muting, Merauke. Oke, Muting itu seberapa luas sih? Aduh, kalau bicara Muting itu Seluas Kurik? sangat lebih luas lagi dari Kurik. Waduh. Iya, kebetulan kami di sana membawahi 2 distrik, 2 distrik. Kulilin dan Muting. Baik. Gitu. Jadi Oh, yang tugas sebagai Babin iya, Kapdikmas ini ya? benar. Jadi lumayan putar-putar jauh juga ya Benar. kalau bertugasnya. Jadi ketika sampai kemudian saya juga mendapat support dari Kapolsek Muting, Ibtu Muhammad Hamado yang memberikan support kepada saya untuk kalau bisa kamu apa sebagai kanit Kanit Binmas di sini, apa yang harus kamu lakukan agar bisa menggali potensi masyarakat saat itu. Perekonomian juga ya? Iya, tentunya seperti itu. Kemudian ketika salah satu warga di Kampung Sigabel ada buat pesta nikah, saya ngopi di rumahnya. Itu tahun berapa? 2000, bulan November 2000. Oke, sudah pandemi ya? Jadi saya baru 1 minggu tugas di Muting, iya. Ada pesta masyarakat nikah, kebetulan Biasa. yang diundang ya 5 ke kiri, 5 ke kanan. Oke. Jadi hanya sedikit ketika ada rame-rame Pak Babin datang. Ya, Jadi ceritanya biasa. gitu. Pihak keamanan datang ya? Mau memberikan sosialisasi tentang bahaya COVID untuk kalaupun ada undangan harus terbatas. Jadi ceritanya seperti itu. Ya. Tuh, jadi datang ke salah satu rumah Ibu Sutini, kemudian saya disuguhkan kopi. Saat saya disuguhkan kopi, saya minum, kok ini kopinya nih kayaknya bukan kopi sasetan ini. Oh. Saya nanya sama tuan rumah. Iya, karena dirimu kan juga owner kedai kopi, jadi tahu kopi saset dengan kopi dari biji kopi ya. Iya, jadi agak saya minum kok kayak greges di lidah gitu. Terus saya tanya, ini kopi apa Bu? Kapal api atau top kopi atau apa? Pokoknya tidak menyangka dari biji kopi ya. Cuma saya curiga kalau mau langsung tanya ini kopi dari mana. Cuma kan saya harus ya sambil minum kopi Boleh, Muting ya, boleh. biar enak gitu ya. Siap. Jadi berasumsi, jadi oh tidak Pak, ini kopi kami buat sendiri. Oh, di sini masih ada pohon kopi karena saya dulu tugas di Muting.
katanya Dulu ini tahun berapa? Dulu 2003 saya. Oke. 2003 2004 saya di Muting. Saya sempat tanya-tanya. Kebetulan saya di Kecamatan Muting tanya sama masyarakat di sana yang lokal, mereka pribumi, mereka bilang kita tidak ada kopi di sini Bapak. Pohon kopi nggak ada Iya, gitu ya? saya bilang tidak ada kopi di sini Bapak. Terus saya jadi tidak ngeh ketika saya balik kembali tugas yang kedua ini baru tahu, dan saya lihat di dapurnya itu ada 10 kilo saat itu. Wow, Terus 10 kilo. saya ambil 5 kilo, kemudian saya tanya ini dari mana? Pasti mereka tidak tahu kalau Pak Babinsa Kamtipmasnya ini penggiat kopi gitu ya. Tidak tahu ternyata ya. Ini dari mana? Oh, saya belinya dari Mbah Pon di Kampung Syed Agung di SP2 Pak. SP2. Di jalur 11 katanya. Oh, begitu ya. Oh, sudah saya diterangkan karena masih 1 minggu. Ya sudahlah, saya nanti main ke kepala kampung aja deh. Nah, saya main ke kepala kampung, saya datang sore saat itu. Oke. Sudah menjelang maghrib, saya datang sore bertamu ke beliau. Beliau bilang, oh ya Pak, di sini saya kenalkan kan. Kebetulan kepala kampungnya Oke. Pak Inenga. Kebetulan Bapak ini kepala kampung juga ya. Iya. Baik, Jadi baik. kepala kampung, dan juga ternyata beliau ini Petani. penggiat kopi juga, dan selalu menggunakan kopi Kopi yang dari mereka biji. ini mereka masak sendiri, istrinya yang masak. Manual. Itu manual di wajan. Ibu kalau cerita Pak, saya bisa 1 jam Pak kalau ini goreng. Bukannya masak sayur tapi masak kopi ya. Tapi dari situ akhirnya dirimu melihat Ya. ini menjadi peluang ya. Betul. Untuk bagaimana kayak tadi itu peluang dalam segi Babinsa punya peranan untuk bagaimana Babinsa Kamtipmas ya. Babin Kamtipmas. Babin Iya, Kamtipmas punya peranan untuk bagaimana melihat mana yang ada peluang nilai ekonomi diangkat, dan itu bisa menjadi ikon dari daerah setempat. Yang kedua juga karena kebetulan dirimu juga pengusaha, owner kedai kopi, jadi bisa disambungkan dan ini sama-sama menguntungkan. Mungkin kayak gitu ya Jasman ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ngobrol sama beliau bilang, Pak, dulu di sini kita tanam kopi dari tahun 96 kita sudah tanam, Pak. Pak Pono itu 2 hektar, Ibu Pon punya itu 1 hektar. Jadi Jadi ngomongnya hektar semua ya. iya, benar. Dulunya memang banyak Pak. Oke, baik. Tahun baik. 99 2000 panen, karena jalan waktu itu dari Merauke ke Muting. rusak, mereka jualnya ke ke Asiki. Asiki. Sampai di Asiki itu nggak laku. Pulang itu Pak Pono itu langsung menebang habis pohon kopinya. Kopinya. Jadi yang tersisa ini Itu kayaknya sakit hati itu ya Pak Iya, Pono ya. Karena Nggak pohon dibikin tidak laku. Iya, Cek benar. Kasarnya mungkin seperti gitu karena ya. betul. Oke, informasi oke, buat oke. kakak bahwa di Kampung Syed Agung itu hampir 50% itu petani kopi semua. Iya. Jadi dari Lampung ada, Sumatera ada, dari NTB ada, dari NTT. Pacitan ada, NTT ada. Itu biji kopinya tuh. Iya, sekarang ada ditanam, Ada sudah ditanam. ditanam di sana. Wih, Tapi luar mereka biasa. itu karena kemarin kecewa, jadi satu rumah itu mungkin hanya sekitar 20-30 pohon hanya untuk konsumsi. Sisa tebangan itu. Sisa tegangan. Baik, tapi yang pasti sebagai ikon utama Muting harus tetap Iya. dilestarikan gitu ya. Iya. Siap. Baik, saya ke Pak Kepala Kampung dulu nih, Pak. Kebetulan juga petani Iya, kopi iya, ya, Pak iya. Inengah. Iya. Saya panggilnya Pak Inengah gitu ya. Oke, Iya. Pak Inengah, kalau bicara tentang kopi ini warga Muting ya. Kalau sejauh Bapak tinggal di sana dari tahun berapa Pak? Tahun penemparan tahun 95-96. 95-96 ya. Iya. Pertama. Bukan lokasi Pertama pertama. ekstran itu. Oh, Iya. transmigrasi dulu ya Pak ya. Transmigrasi, iya. Dari daerah mana Pak? Saya dari daerah NTB. Oh, NTB. NTB ya, baik, luar biasa ya, Nusa Tenggara Barat ya, Iya, baik. betul. Bapak melihat bahwa kopi kalau di zaman saat ini sudah menjadi perhatian ya, artinya bukan perhatian dari pemerintah atau apa, tetapi khususnya lebih ke pelaku usaha yang ada di sini, penggiat kopi seperti Jasman. Nah, tetapi kalau dulu tuh seperti apa sih kopi Muting atau petani kopi di sana? Apa memang ada petani kopi? Kemudian apa bagaimana menjalankannya gitu perkebunan kopi di sana sebagai petani nih? Ya, kebanyakan kami, ya sekarang saya bicara masalah kami punya masyarakat ya Bapak ya. Nah, karena banyak dari daerah-daerah asal dari mereka membawa beberapa bibit pohon bibit kopi ditanam di Kampung Syed Agung. Nah, setelah tumbuh dan besar, mulai menghasilkan itu tahun 1999. Nah, saat itu rame-ramenya berbuah, akhirnya karena kondisi jalan
Waktu itu dari daerah kami, Kampung Setaku. Tahun berapa nih Pak? Tahun 99 2000. 99 2000. Oke. Iya. Jadinya parah-parah, akhirnya inisiatif dari petani kami, salah satu koordinir petani kami itu membawa ke Asiki. Nah, ternyata sampai di Asiki juga barang tersebut, kopi tersebut tidak laku. Akhirnya mereka dibawa pulang. Ini kopinya udah muting Pak? Muting, sudah buah. Nah, karena mungkin kecewa dari kami punya petani, nah, sehingga ya disisakan hanya beberapa pohon saja di tiap-tiap rumah. Nah, itu awalnya itu hampir tiap rumah itu ada kopinya dengan harganya yang tidak ada sama sekali. Akhirnya mereka mungkin ada putus asa, kami punya petani, akhirnya ditebang. Ditebang ya? Iya, ditebang. Ini yang sisa-sisa saja dari pohon kopi yang masih ada. Baik ya. Tapi budaya masyarakat Muting memang tidak pernah kopi saset atau kopi gunting, memang selalu memanfaatkan hasil panen kopi yang ada untuk dibikin sendiri. Iya, betul. Nah, kan itu pengolahannya secara tradisional. Oke. Iya, manual saja. Kayak goreng biasa, kupas. Ya, dikupas, dijemur, baru ya sudah. Jadi prosesnya sangai. Sangat tradisional Iya, gitu ya. natural. Kalau di istilah ini itu adalah proses natural. Natural, Jadi benar. kupas langsung jemur. Ya, kalau kayak sekarang kan sudah ada kayak semi wash dan ada sebagainya ya. kemudian, ya. Ada semi wash, ada full wash, kemudian ada pembuatan dengan proses fermentasi. Itu makan 1 bulan. Itu makan nanti 1 bulan menghasilkan kopi wine seperti itu. Oke, iya karena kalau fermentasi kan dia lebih asam jadinya. Tapi kalau Muting ini Arabica, Robusta atau apa nih? Kebanyakan Arabica dan Robusta. Arabica yang banyak. Liberica dengan Robusta. Oke, nah pastinya kan ada terjadi sebuah perubahan ya dengan masuknya betul. kita punya Pak Betul. Polisi ini di sana, adanya sebuah perhatian, pendekatan, dan saya dengar-dengar juga Jasma memberikan pembinaannya. Nanti sebelum Jasma menjelaskan perubahan seperti apa yang Pak Inengah rasakan bersama teman-teman di sana. Iya. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jasman, sehingga menyegarkan kembali petani kopi yang ada di kampung kami, sehingga mendapatkan nilai tambah dari hasil kopi tersebut. Ya, dengan antusiasnya kami punya petani, dengan ada harapan-harapan ke depan yang harganya kopi sudah mulai mendapatkan harga berkat bimbingan dari Bapak Jasman sendiri, dan langsung kami antarkan ke petani-petani tersebut melihat pohon kopinya. Nah, sampai sekarang beliau sudah mengadakan sosialisasi dan memberi beberapa istilahnya kayak perangsang batang untuk memperbanyak pohon kopi. Di samping itu juga kami dan beliau Pak Jasman ini di tempat kami kurang lebih ada sekitar 1.500 koker. Ya, koker kopi. Kokernya apa? Koker itu tempat Polybag. Polybag. Ya, polybag yang di sana. 1.000 berapa? 1.500 yang ada di rumah polybag. kami itu rencananya akan direalisasikan ke Masyarakat kelompok petani kopi yang ada di Kampung Setaku. Oke. Kalau jumlah petani sendiri berapa banyak yang Pak Inengah tahu? Nah, kalau kami punya, kalau semuanya itu sekitar 25 ada Bapak. 25. Satu Iya. petani berapa hektar biasanya kebunnya? Nah, sekarang baru dirintis itu sekitar hampir 10 sampai 5 Baik. hektar. Baik. Kalau tahu ini dari dulu mungkin pohon yang dulu ditebang nggak jadi ditebang-tebang ya. Betul. Jadi yang udah tebang, apa? Iya. Ya, tahun ini ngapain tebang ya? Makanya sekarang kan banyak kecewa dari rumah saya. Tapi Pak Inengah ikut tebang nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan Tebang sedikit. tebang sedikit ya. Jadi Oke, ya mungkin Jasman tambahin melengkapi pembinaan jadi- seperti apa juga nih sekalian. Jadi pembinaannya itu sampai dengan adanya pembibitan, kemudian perangsang untuk memperbanyak apa namanya tunas kopi, bibit Tunas kopi. kopi, benar. Itu pun sebenarnya ini sekaligus kita harusnya kami di sini 3 orang Harusnya. Iya, karena pemerkasannya itu saat kita ngobrol duduk Siapa saja? kopinya ini Pak Ngah, saya, kemudian almarhum Almarhum Mbak- sudah meninggal. Oh sayang. Jadi Jadi rintisnya kita punya Mbak itu. Muin.
Beliau baru saja ini ya. Marimun, Mbak Marimun. Marimun. Ya? Pak Marimun. Mbak Marimun. Almarhum Pak Marimun. Almarhum Mbak Marimun. Beliau itu yang mengelola tanah kampung ya Pak Iya. ya untuk kita pembibitan. Jadi beliau itu setelah berhasil bibit hampir 1.500 sudah hampir 2.000 karena saya bawa lagi dari kota. Kita baru dapat berjalan 6 bulan beliau Sudah tidak ada. menghadapi Yang Maha Kuasa. Jadi sayang ini sekali ya. adalah satu cita-citanya beliau. Iya, tuh. Jadi menjadi beban dan tanggung jawab juga untuk itu melanjutkan sudah ya. Beban moral kami saya dengan Pak Nga. Jadi seperti itu. Nah, mungkin terkait saya memberikan support kepada teman-teman petani muting sana, saya melakukan kegiatan di antaranya sosialisasi, kemudian cara bagaimana meningkatkan produk buah supaya hasil buahnya itu lebih banyak di batang. Jadi saat itu saya kumpulkan petani di balai kampung, kemudian saya putarkan modal YouTube kita dan ada beberapa slide dari teman-teman penggiat kopi dari luar Merauke memberikan tips-tips bagaimana untuk meningkatkan itu ya dan caranya. Jadi Bapak kayak guru kopi, dosen kopi Ya, padahal jadinya saya ya? padahal saya ini belum pernah melaksanakan, tapi saya langsung praktek sama mereka. Demi melihat ini kesempatan peluang, artinya pembinaan yang maksimal gitu ya. Jadi setelah diajarin cara pangkas melalui video, kemudian turun lapangan. Oke. 6 bulan berikutnya Pak Nursah datang, Pak RT 1. Bapak punya itu yang Bapak ajar itu bagus. Saya kopi Bapak dan lihat ini dia rentet sampai di sana. Ini kebetulan tetangganya beliau. Jadi iya beliau dengan cara bicaranya seperti itu. Jadi itu buah semua Bapak besar-besar. Jadi Nah, dirimu sudah. pasti semakin Terus saya semangat juga bilang, ya, makin motivasi. Oke Bapak, ya? kalau begitu panen berikut saya beli yang ini. Jangan Bapak, ini saya senang, saya mau buat sendiri. Jadi saya nggak dibagi sampai sekarang. Oke. Itu saya rasa mungkin sebagian kecil dari pembinaannya. Iya. Mungkin pembinaan yang lain lagi apa nih Jasman? Karena saya dengar beberapa saat lalu juga pernah ada media yang kasih keluar berapa puluh tahun kan baru ada perhatian lagi dari dirimu menyangkut 20 tahun ya Pak. 20 tahun ya. Iya. Nah, itu seperti apa Jasman? Ya, setelah itu kemudian pada saat mereka Pak Ngah dengan kampung dengan masyarakat melaksanakan mus rembang kampung. Betul, Mas Rembang. Kemudian lahirlah mereka, sudah Pak, kalau begitu kami tolong dibantu difasilitasi agar mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal pembukaan lahan. Pembukaan lahan. Iya, akhirnya di bulan Oktober November. Iya. Itu saya dengan Pak Ngah buat proposal mempersiapkan lahan yang ini. Berapa 20 hektar ya. 20 hektar. 20 hektar yang kita serius siapkan. 20 hektar? 20 hektar. Iya. Itu lahannya siapa tuh yang mau dipakai? Masyarakat. Lahan masyarakat dan juga lahan Masyarakat. kampung. Demi ya. Iya. Iya. Kami juga Saya hanya berusaha. Jasman, saya merinding cuma gara-gara dengar 20 hektar. kami juga kami punya kas kampung saja di tanah TKD itu ada 10 hektar, Pak. Waduh. Gitu. Jadi garuk kepala saya. Jadi berarti ini bisa dikatakan nih benar-benar ya kita harapkan ya menjadi Iya, iya. pusat kopi di selatan Papua tuh Muting gitu ya, dan bersyukur kita mulai dari sekarang seperti Iya. itu ya. Jadi Oke. antarkan proposal ke Ibu Kadis Pertanian. Pertanian. Alhamdulillah kami diterima dengan baik Bang ya. Oke. Kami diberikan win-win solution. Kemudian alhamdulillah di tahun ini kemarin saya pada saat koordinasi undang untuk acara Sebentar Hari nanti ya. Kopi sebentar malam dan beliau sudah dari yang diusulkan itu 5 hektar di ACC 2 hektar. Tapi kemarin saya baru berkomunikasi lagi dengan treasurer kopi saya di Jakarta. Memang kopi saya ini kopi mutingnya milik teman-teman ini sudah setahun yang lalu tuh udah mulai jalan-jalan, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Prancis, ada yang ke Abu Dhabi, ada yang ke Turki. Itu baru kopinya, belum petaninya ya. Jadi gara-gara udah dikirim sampel Oke. ke Ibu Amel, langsung saya ditelepon, Mas, kopinya ada berapa banyak? Bisa nggak dalam setahun 20 ton untuk saya ekspor keluar? Emang selama ini berapa ton, Jasman? Ya, ini- baru merintis. baru merintis. Baru saat ini paling banyak setengah ton. Setengah ton tapi langsung diminta 20 ton, berarti ada rasa dan kualitas yang terbaik yang bisa dirasakan di luar sana. Tapi Jasman, perubahan apa yang kau berikan? Artinya mungkin dari segi rasa atau apa gitu sampai bisa menjadi daya nilai jual sebenarnya kalau berbicara bisnis ya. Iya. Ah. Jadi sebenarnya kan kebetulan saya ada roastering. Jadi saya roasting. Oh, Bapak punya alat roaster? Saya ada punya alat roasting. Bercanda. Iya, tahu. Ya memang belajarnya pun saya panggil sampai trainer datang ke sini selama 4 hari saya belajar dari Bang Adin Musliadin. Kebetulan beliau roastery
dari Makassar, ya? ya. Saya diajari, kemudian ya disampaikan bahwa teknik-teknik roasting itu dasarnya ini, tapi untuk kamu mau menggali lebih dalam bagaimana rasa, bagaimana ini, silakan kamu bereksperimen sendiri. Gitu. Jadi tiap roastering itu punya style masing-masing. Jadi hanya dikasih tahu dasarnya, tinggal bagaimana kasarnya kita mencari jati diri sendiri. Berarti jati diri dari kopi itu seorang roaster yang akan bisa menentukan ya. Iya, karena saya tidak bisa memaksakan kamu roasting salah, nggak bisa. Itu stylenya dia. Dia mau bikin kopi jungkir balik itu urusan dia, karena kan dia menikmati dengan para penikmat yang lainnya. Betul. Karena cara menikmati kopi itu sama seperti kita melihat seorang gadis. Baik. Saya bilang cantik, Pak Ngah bilang istri saya di rumah lebih cantik. Oke, baik. Berarti tugas dari teman-teman petani kopi ini sebatas apa? Mereka sampai dipanen saja atau bagaimana nih? Sebenarnya saya sudah sampai ke tingkat untuk bagaimana mengerjakan dengan higienitas. Oke. Dalam artian ini harus saya rubah dulu polanya. Karena akan mempengaruhi dirimu saat menjadi saat di roasting gitu ya. Benar. Karena proses ketika pasca panen itu sangat penting. Ketika dia kena debu, ketika dia dihampar di atas terpal yang kotor atau di atas rumput, itu berpengaruh semua. Karena kopi itu sensitif, meresap sekitar bau yang sekitar. Gitu. Jadi saya harus mengajar mereka untuk membuat para-para dari bambu dihamparkan di atas. Sehingga tidak ada unsur kimiawi kinetis yang menyangkut di itu. Artinya demi kesehatan juga, demi kualitas hasil panen yang lebih bagus. Kalau Pak Inenga gimana? Mudah untuk menyesuaikan dan menjadi sebuah ilmu baru ya bagaimana menjadi petani kopi yang sebenarnya gitu, bukan petani kopi gitu ya Pak Inenga, atau gimana mungkin tanggapan? Iya, siap. Begini, kalau kami mana yang terbaik ya kami bisa terapkan ke kami punya masyarakat ya. Jadi bisa diikuti dengan baik ya? Bisa. Yang penting masyarakat itu betul-betul istilahnya supaya bersinambungan dari harga maupun kualitasnya, masyarakat itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada kan demi gitu. kualitas. Ya. Karena progres yang sekarang saya dapat, yang dulunya panen asal tarik serut, jadi mau merah kah, mau kuning kah, masih hijau, ditarik. Jadi itu yang bikin itu yang membuat jadi saya merubah itu saja butuh waktu sekitar 1 tahun. Karena jadi, setelah saya kopi itu kan dari cara petik itu harus dilihat. Kemudian karena kan begini, petani yang ada di sana masih berpikir pola lama. Mereka lebih mengejar kuantitas daripada kualitas. Ya, karena mereka ketika timbangannya berat, ya dapat bayarnya banyak. Saya merubah pola itu. Saya bilang kalau saya balik, saya mendingan beli sedikit tapi harganya tinggi. Nanti masalah harga bisa ditanyakan beliau. Oke. Karena nanti kalau saya yang cerita kayaknya nggak fair. Oke deh, kalau gitu masalah harga gimana nih Pak? Pak petani kalau ngejualnya sekarang berapa nih? Jualnya dalam bentuk green bean kan berarti ya? Berapa? Dalam biji mentah. Sambil minum dulu Pak, nggak apa-apa sambil minum dulu biar lebih enak gitu. Kita minumnya kopi muting, ngobrolnya muting nih ya. Bagusnya harusnya kita live dari muting. Gimana nih Pak Inenga? Ya sekarang kita bersyukur dulu dengan tidak ada harganya, sekarang beliau dengan kedatangan beliau memberikan ini sehingga mengambil juga kami punya kopi dengan harga sekitar 30-35 Pak per kilo. Per kilo. Dari harga berapa Pak? Dari harga 10.000. Padahal dulu 10.000 sudah anggap itu sudah oke ya. Ini malah dikasih 3 kali lipat ya, karena berbicara kualitas, punya harga karena punya kualitas ya. Jadi ada faktor ekonomi yang didapatkan perubahan? Ya, sekarang kan istilahnya kayak petani kami ya bersyukur lah. Dengan adanya Bapak Jasman yang bisa menampung kami punya kopi dari masyarakat. Baik, berarti ini kan benar-benar kalaupun nanti go national dan internasional kan sebenarnya ini menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Merauke karena dikenal melalui kopi yang berkualitas ya. Kalau dulu mungkin kita tahu kopi Wamena, sekarang jangan salah kita ada muting ada gitu robusta. ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau mau bilang ini satu proyek dulu selesai, masih ada ulilin dan bupul dan sota yang menunggu. Bapak ini satu-satu dulu lah Pak ya. Lama-lama saya bingung mau undang Bapak yang mana dulu nih. Ini lama-lama Jasman, lama-lama ini ya kamu lebih mencintai dunia kopi daripada keamanan nih. Jadi begini, karena kebetulan Banbin Kamtikmas itu tugasnya kita itu adalah mengayomi. Betul. Mengayominya itu ya, tidak hanya memberikan keamanan saja ya. Mengayominya itu yang harus kita bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Bapak Kapolres saat ini. Jadi sejalan dengan masyarakat jalan, kemudian dengan tugas kepolisian jalan. Kemarin kan pernah
beliau lagi kerja bakti dihujat satu kota Merauke. Nah. Tapi dalam waktu 2 hari beliau bisa mengungkap Benar. kasus pembunuhan Siap. yang viral di Merauke. Itu kan menurut saya itu Betul ya. satu contoh buat kita, jangan gampang menilai kalau belum melihat hasilnya. Betul, lihat hasilnya. Iya. Iya, benar kan? Karena dua-duanya harus beriringan, Iya. tidak hanya memberikan kabar, mengayomi juga. Karena kan Pak Kapolres juga Pak Bangsa Ngaji selalu memberikan pelatihan UMKM dan sebagainya kan. Dan itu juga menjadi perhatian untuk mengangkat faktor ekonomi, karena kejahatan juga terjadi karena ekonomi yang Betul. masalah ekonomi ya. Betul. Benar ya. Jadi itu sangat jadi perhatian serius. Baik. Jadi ketika ini bisa diterapkan. Jadi anggota saya di sana, anggota Banyak Babin anggota Kamtipmas saya. Babinnya banyak. Saya mengerahkan untuk kalian turun ke kampung-kampung, lihat potensi apa. Kalau ada yang punya kopi, tolong disupport, didatakan. Oke. Supaya nanti menjadi ketika Kampung Set Agung ini berjalan, mereka akan studi ke situ. Dari Ulilin akan studi banding ke Oke, betul. Harus menjadi sentral Ya. sentral studi banding ya. Baik. Tapi untuk akses jalan mudah atau gimana untuk dirimu bisa mendapatkan biji kopi yang dijemput atau dibawa atau gimana? Jas? Karena Kalau jauh kan? awal-awal ya, awal-awal karena saya ini satu orang mengcover 2 distrik untuk lihat teman-teman di sana, kadang saya by phone, Pak Nge, sudah cek kah ke petani kopi gitu. Jadi kadang beliau istrinya pakai motor ke Mbah Pon, kadang ke Pak Jumikan, Untuk mengecek yang kadang ke Bu keadaan Binti, kopi, ya. kadang ke Bu Siti. Karena sudah modal percaya sudah dibina ya. Ini kalau saya sebut semua petani, saya sebut nanti nih Pak Pono. Sebut aja tidak apa-apa. Sebut. Jadi hari-hari kerja saya itu kalau bisa kunjungi. Jadi kalau saya lama datang, bapak kemana aja tidak pernah kunjungi kami di sini. Ini masyarakat tanya-tanya. Selang Pak, kan bukan hanya satu kampung. Udah tuh 2 distrik lagi ya, Ulilin sama Muting ya. Ya, Tapi biasa jemput ya di sana ya untuk Biasa di saya roasting. jemput. Ya, terakhir saya jemput pada saat Oktober terakhir itu saya ngambil 80 kilo dari Mbah Pon. Wow. Saya pikul Itu pakai setelah berapa lama dapat 80 kilo? Berapa bulan atau? Itu dia tumbuk 1 bulan. Ada video tumbuknya, beliau pakai alu. Itu dari berapa petani itu? Satu. 80 ton Satu saja. Satu petani. Satu petani 80 ton. 80 kilo. 80 kilo. Iya. Itu sudah pengambilan kedua ya. Ah. Pengambilan pertama kemarin sudah 60. Jadi Mbak Pon ini menghasilkan kopi dalam satu kali panen beliau bisa dapat hampir 200 kilo. Berarti nggak keren kalau nggak jadi petani kopi di Muting nih kayaknya ya, karena memang ini menjadi salah satu ya trending budaya kebanggaan gitu kayak Muting dalam hal kopi. Nah kita kembali ke judul obrolan kita. Kopi Muting, saya sengaja tambah Merauke biar orang tahu Muting tuh di Merauke. Kopi Muting Merauke go nasional dan internasional. Ini gimana nih Jasman? Bisa diceritakan seperti apa cara kamu dan tujuannya seperti apa sampai ingin sekali kopi ini benar-benar go nasional dan internasional? Jadi tujuan saya kenapa dia harus dikenal nasional dan internasional, beban moral. Satu. Ketika saya sudah mulut saya ini sudah jual obat kepada teman-teman petani yang sudah 20 tahun hilang harapan. Saya bilang, kamu pokoknya Bapak Ibu tolong ya. Ini kalau ini saya akan cari teman-teman saya, kita akan ambil kopi ini sebanyak-banyaknya. Akhirnya memberikan contoh terjun, kemudian saya setiap pelanggan yang datang ke kedai saya selalu kebetulan di kedai saya sudah pure jual hanya kopi lokal, baik Muting, Bupul, Ulilin sudah saya jual. Nggak ada saya dari luar. Yang luar itu pun hanya dari Tiom dan Pegunungan Bintang Arabica untuk mengimbangi blendnya. Betul. Itu aja. Ya. Oh jadi ada blend juga ya? Ada blend. Oke. Setelah itu kebetulan ini boleh sebut merek nggak? Apa namanya satu perusahaan yang sering datang ke saya? Iya. Tanpa dia kan dirimu juga ini. Iya. Oh, Jadi kebetulan pilot sushi itu yang terdiri dari orang-orang asing dari luar, ada orang Brasil, ada orang Prancis, ada orang Inggris, kemudian ada orang Brasil. Mereka sering ngopi tempat saya. Oke. Dan disuguhkan Muting. Iya, saya suguhkan. Mereka tanya ini kopi apa? Ini seperti di negara saya. Apalagi yang orang Brasil. Oke. Pablo, ini dari ini kopi enak. Akhirnya dari satu Pablo inilah muncul Pablo yang lain. Setiap minggu harus beli kopi dalam kemasan 1 kilo. Baik Stefano. Itu Pablo. karena bicara kualitas itu ya, Jasmani. Dan ya. bahkan mereka bawa untuk oleh-oleh ke negaranya. Di tahun lalu, ya. Februari 2021, kopi ini sudah sampai di Spanyol. Saya Yang pernah bawa lihat Stefano. uploadan siapa Iya. waktu itu ya. Stefano bawa untuk oleh-oleh keluarganya. Kemudian Pablo juga pun bawa. Dan di situ menjadi dirimu kenapa tidak benar-benar go internasional gitu Itu ya? salah satunya. Kemudian saya bertemu dengan Ibu Amelia, salah satu masyarakat
ekonomi syariah, komite ekspor halal, dan juga beliau sebagai di Kadin, ekspor untuk negara Oman. Dan juga beliau salah satu PT Geber yang mengekspor kopi-kopi ke luar Indonesia. Kebetulan saya terhubung linknya dengan beliau, dan beliau waktu itu minta sampel 5 kilo, saya sempat ceritakan. Mau tidak mau Iya, ya. saya kirim 3 kilo. Dan itu pasti kualitas terbaik ya. Saya kirim 3 kilo yang Oke, roastingan, 2 kilo saya kirim yang dalam bentuk green bean. Jadi Jadi ini mereka mau tahu proses mentah dengan yang saya sudah masak, dan mereka bilang yang saya kirimkan ke mereka yang sudah roasting, mereka bilang enak. Kemudian mereka roasting sendiri, mereka bilang ya kualitasnya sama. Wah, Akhirnya saya ditantang untuk bisa nggak 1 tahun 20 ton. 20 tahun itu. Saya langsung, Pak Nga 20 ton bisa nggak? Akhirnya Pak Nga sendiri nanam lagi, sudah 450 pohon, Sudah hampir 700. sudah 700-an. Itu setiap berapa lama sekali baru bisa panen? Ini sekarang udah bunga. Kami sudah buka punya. Biasanya berapa lama sih sekali? 3 tahun, sebenarnya 3 tahun tapi berturut dia nanti. Nah, ini kan belajar bunga namanya, belajar buah. Dari bunga ke buah itu berapa lama? Ya nggak nyampe lah, paling 2-3 beberapa 2-3 bulan sudah. Udah keluar biji. Sudah Baik, biji. baik. Iya. Saya juga dengar dibantu sama trader kopi di Iya. Jakarta. Kasonya ini ceritanya gimana dan seperti apa? Kalau kasonya ini kebetulan ya ini konco lawas. Dari Untuk ya karena kasonya ini orang Merauke ya. SMP SMA kami selalu duduk dalam satu ruangan dan satu meja. Nggak tahu, tapi nggak pernah pacaran sama dia. Aneh itu. Bukan jodoh. Jadi kita berteman. Oke. Dan banyak hal yang kita lakukan dengan dia sampai dengan akhirnya kita sudah dewasa ini. Kemudian kami masih silaturahmi, istri saya pun dengan dia sangat ini ya, hingga dari ngobrolan inten-inten inilah saya mendapatkan link-link dari luar untuk bisa membawa kopi ini, karena kebetulan Kak Sonya ini pemerhati juga untuk khusus kita yang ada di daerah Papua. Apalagi beliau juga Apalagi dari Merauke. punya posisi di sana penting ya. Iya. Tergolong orang garda utama di istana kepresidenan karena sangat dekat sekali dengan timku. Kemarin beliau di staf Presidenan. staf dari Bilima Bilima Besar. Kemudian kemarin Staf beliau khusus ya. kemarin di awal tahun beliau mungkin pingin rehat. Beliau sudah resign. Ya, sudah resign, sekarang baik. lebih terjun ke dunia eksportir bersama Kak Amelia. Oke, makanya sudah menggeluti dunia trader gitu ya. Ya, ini nanti akan datang untuk mengurus tentang project tentang khusus orang marin di Papua. Orang Marin. Oke, kita sudah tersambung by phone dengan Kakak Sonya Uniplaita, trader kopi untuk saat ini ya di obrolan kita. Selamat pagi, Kak Sonya dari Jakarta. Selamat pagi Merauke. Wih, kan- Selamat pagi Jakarta. Saya hampir mau ngomong Ibu Pendeta Sonya. Oh, gak apa-apa. Bagus, saya lebih senang kalau orang kenal dia pendeta daripada kenal dia Sonya. Iya ya. Baik, Kak Sonya, utang saya lunas ya karena dulu pernah janji mau wawancara jadi apa gitu. Oke. Oke, gimana kabarnya Kak Sonya? Baik, puji Tuhan. Baik. Sekarang kesibukannya sudah mulai membantu ya teman-teman menjadi trader kopi dan sebagainya. Ini niatnya seperti apa? Kemudian bagaimana dukungannya kepada teman-teman? Apalagi mengingat Kak Sonya juga punya pengalaman di Jakarta, pasti banyak relasi dan bisa saling membantu teman-teman di Merauke khususnya kopi muting ini. Iya, baik. Kalau untuk kopi memang saya sangat baru ya di dunia perkopian gitu. Tapi Dunia hitam. dunia gelap ya. Ya, tapi, saya melihat bagaimana sahabat saya ini dia konsisten dengan usaha kopi, mulai dengan kafe dan kemudian membantu petani kopi di Muting. Nah, kemudian saya berpikir kenapa sih kita tidak membangun daerah kita sendiri gitu kan? Oke. Saya orang Merauke, jadi kemanapun saya pergi saya akan kembali ke Merauke dan bangun Merauke gitu. Jadi saya pikir ini peluang yang baik untuk saya bisa mengembangkan Merauke kayak gitu. Jadi kesempatan itu kemudian terbuka. Sebelumnya memang saya udah kerja dengan Amalia juga. Dia di bagian trader komoditi, salah satunya adalah kopi. Jadi dari dia juga saya banyak belajar gitu. Karena ternyata kopi Indonesia tuh banyak diminati oleh orang di luar gitu. Karena dia punya cita rasa yang berbeda gitu. Nah, kemudian menjadi sangat yakin dengan kopi Merauke itu karena kemarin 3-6 Maret itu kan ada pameran. Betul. Pameran kopi di Bekasi gitu kan. Nah,
karena Bang Jasman ini tidak bisa datang, saya bilang ya udah orangnya tinggal kopinya aja yang datang. Gitu kan. Curang. Karena yang penting kopinya ya, bukan orangnya ya. Kopinya, kan orangnya nggak bisa diminum ya. Oh, iya. Iya ya. Oke. Jadi kopi datang ya. Oke. Kopi datang gitu, dan waktu kopi itu datang langsung diserbu gitu, karena bilang ya ini kopi Papua nih dari kemarin tuh banyak yang cari gitu. Tapi ada Dan kopi memang Papua lainnya tidak selain Muting? kemarin yang masuk di situ cuman dari Muting. Oke. Gitu. Karena baca peluang. Baik. Nah, jadi orang di Jakarta sendiri pun tahu kopi Papua itu adalah kopi dari Wamena. Dan Karena dari Wamena udah terkenal gitu. Nah, ketika bilang dari Muting, mereka kaget. Oh, ada kopi di sana. Iya, ada. Dalam hatiku saya juga kaget. Ternyata ada kopi. Padahal saya nggak ngeliat ya. jadi bikin diri tahu begitu ya kasonya ya. Ada kopi Iya. gitu ya. Dan Pokoknya, ya, dan tiap menit penampilan tuh telepon. harus meyakinkan. Dan tiap menit telepon. Tiap menit telepon tuh minta Iya. penjelasan. Ini orang tanya ini sejauh apa ya? Makanya harus pulang ke sini ke kampung kok ke Kemutingnya biar besok balik ke Muting balik ke Jakarta udah tahu ya kan kasonya harusnya. Iya, harusnya gitu ya. Nah, tunggu- Ditanya ini pengolahannya gimana, natural atau tidak, pokoknya semampunya saya jawab ya. Tapi begitu saya udah nggak bisa jawab, ini ada kartu namanya Pak, nanti dihubungi langsung aja ya. Oke. Tapi intinya waktu mereka mencoba, mereka bilang rasanya beda. Oke. Ada beberapa orang yang saya tanyai dan rasa pahitnya itu pas gitu, tidak lebih, tidak kurang, pokoknya pas untuk para penikmat kopi gitu. Jadi mereka suka banget gitu. Tapi mereka tahu Muting itu seperti apa dan itu dari Merauke gitu ya. Kasonya ada penjelasan Mereka seperti itu. tahu, iya. Jadi terpaksa buka Google dulu, Mutingnya itu ada di mana, terus tunjukin video-video. Untuk kasih tunjuk gitu ya. Oke, baik. Tapi sejauh ini mereka menikmati, pasti mereka mengatakan enak dan sebagainya ya. Enak. Bahkan tahu nggak Pak Menteri Investasi Pak Bahlil kemarin itu beliau punya. Jadi begitu beliau terima kopi yang sudah di roasting, saya kasih satu sampel. Kan ngobrol-ngobrol saya bilang, Bapak suka minum kopi nggak? Suka. Pak, ini ada kopi Muting Pak. Langsung saya kasih aja gitu kan. Terus dia baru cium aja, dia bilang harum sekali gitu. Terus dia buka terus dia bilang dulu nenek saya juga punya kebun kopi, jadi saya tahu kopi mana yang pengolahannya secara natural dan enggak gitu. Jadi ketika dia buka, dia lihat langsung oh ini natural gitu. Baik. Terus dia punya kayak kacang goreng gitu. Oh enak gitu. Langsung saya ambil kesempatan aja Pak, boleh dong saya video gitu. Oke, baik. Tidak, itu bagian dari upaya juga ya soalnya bagaimana menunjukkan bahwa kopi Muting ini sudah dinikmatin oleh kalangan masyarakat sampai dengan unsur pemerintah gitu ya. Dan menjadi motivasi juga secara tidak langsung untuk para petani kopi di Muting, kemudian juga Jasman sebagai penggiat kopi, dan kamu juga pasti semakin termotivasi ya. Ini benar-benar kesempatan untuk bagaimana mempromosi daerah melalui kopi. Nah, kemudian dengar-dengar akan dibawa ke luar negeri ya, nih seperti apa nih Sonya? Sebenarnya sudah. Oh, sebenarnya sudah ya? Dari Saya nggak update sampel dong. yang dikasih itu udah dikirim, ada ke Jerman. Itu ceritanya gimana sampai bisa Saudi kirim? juga. Kenapa? Ceritanya gimana sampai bisa dikirim ke sana? Ya, jadi kan saya kerjasamanya sama Amalia nih. Jadi para buyer itu dari luar, mereka kadang minta sampel. Ya sudah, kita kirimlah sampel-sampel gitu. Nah, karena kemarin sempat tanya ke Bang Jasman, tadi Bang Jasman bilang ya, bisa nggak sediakan sekian ton gitu dalam 1 tahun gitu. Belum mampu gitu. Nah, terus kita pakai trik kayak gini. Gimana kalau kopi Merauke itu, karena dia belum bisa produksi secara besar-besaran, sambil menunggu itu, kita bisa buat deh jadi kopi yang premium. Jadi dijual dalam skala terbatas. Betul. Kayak Baik. gitu. Sambil menunggu persiapan teman-teman petani kopi bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak gitu ya soalnya ya, sehingga Betul. Jadi ini sebenarnya challenge juga untuk petani kopi di Merauke dan juga pemerintah Kabupaten Merauke bagaimana menjawab tantangan ini dalam 5 tahun ke depan, bisa nggak Merauke mengekspor kopi sendiri gitu keluar. Artinya gini, permintaan di mata nasional dan permintaan di internasional sudah bisa nih, sudah ada. Tinggal bagaimana stoknya ini ya. Berarti berbicara petani, penggiat kopi yang ada di daerah. Nah, Sonya, target selanjutnya atau terbesar kamu apa sebenarnya sebagai anak Merauke nih yang artinya punya relasi, punya kenalan orang-orang penting di sana masalah tentang kopi ini?
Ya, saya mau orang luar semua juga tahu kalau Merauke itu punya kopi. Jadi kalau bicara kopi Papua, nggak hanya bicara tentang Wamena. Wamena, tapi ada juga kopi dari Muting, kayak gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Benar nih ujung ya. Kita ada penelitian juga pameran di luar negeri. Kemarin ke investasi itu di Swiss itu nanti ada pameran bulan Mei. Aku kemarin sudah sempat bicara sama mereka, bisa nggak kita titipin kopinya walaupun kita nggak bisa pergi mungkin, kopinya kita titipin deh gitu, sama mungkin kita bikin video pendek kayak Mau tidak mau dengan cara seperti itu ya, artinya mempromosi, memperkenalkan sampai lidah cocok Betul. mereka yang mencari, gitu ya. betul ya. Baik, gitu. baik. Mungkin apa? November juga ada di Turki gitu. Dan itu akan diambil peluang terus ya. Saya diundang. Ya, Kamu pokoknya ikut. Kopinya aja yang diundang. Saya diundang. Jasmine bilang kamu diundang, kamu ngundang Jasmine ke Turki, kayaknya kopinya aja ya. Lebih penting kopi Jasmine daripada kowe untuk saat ini. Oke. Mungkin soalnya sebagai orang yang di Jakarta yang punya usaha sebagai trader kopi juga, apa pesan kamu kepada petani kopi dan juga untuk kita masyarakat yang ada di sini? Artinya kalau orang luar sudah menikmati kopi Muting, kenapa kita yang di daerah tidak menikmati juga? Seperti gitu. Ya. Oke, kalau untuk para petani sih mulai sekarang menanamnya lebih banyak lagi supaya kita bisa memenuhi pasar ekspor. Itu yang pertama, proses pengolahan dan juga pemeliharaan kopinya itu juga harus disesuaikan dengan standar nasional. Bahkan kalau punya sertifikat itu akan bagus sekali dia masuk di grade berapa. Sehingga ketika saatnya untuk ekspor itu petani udah benar-benar siap kayak gitu. Terus kalau untuk penikmat kopi sih apalagi yang dari Merauke ya, kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkan ini kepada siapapun gitu, menceritakan kopi ini kepada siapapun, karena kalau bukan kita yang memperkenalkan kopi Merauke kepada orang lain, siapa lagi kayak gitu. Masa orang luar yang harus datang dan perkenalkan gitu. Baik, luar biasa nih. Amazing Ya. Kapan ke Merauke Sonya? Biar kita nongkrong di RKD nih. Sebentar sore. Dia PHP-in saya ini. Iya. Tadinya maunya hari ini tiba, tapi salah beli tiket. Besok baru tiba. Oh, besok baru. Ini Nggak tahu ini apa benar dia prank saya atau memang besok. Saya juga anak ini soalnya jangan-jangan dengan Sonya saya nih. dirimu sudah di bandara nih, jangan-jangan nih ya. Atau udah di Merauke, jangan-jangan kita pakai telepon ini. Hah? Karena kemarin kan dia nggak aktif seharian kan. Karena anak ini sama dengan saya. Rese. Susah ditebak. Bener. Dia kalau dia cowok nih, aduh sudah luar biasa nakalnya. Baik. Karena jalannya hilang-hilang, jadi susah. Baik, yang penting nanti segera ke Merauke ya, Kak Sonya, biar kita bisa ketemu ngobrol ya. Oke. Siap. Baik. Kak Billy Mambrasa sudah mencoba kopi Muting sebagai staf khusus? Oh sudah. Sudah. Sudah nongkrong di Sudah RKD. kayaknya ya. Sering ke RKD, kalau ke Merauke pasti ke Masih RKD. ke RKD karena beliau punya story. Jadi Siap. waktu beliau pertama sebelum jadi Staf khusus. Staf khusus, beliau pada saat baru buka kegiatan Kitong Bisa, itu kegiatan pertama sekalinya beliau itu di tempat saya. Kan si MC-nya, Pak. Gimana sih? Oh, iya. Si MC-nya ya. Iya. Waktu itu saya ingat, saya lupa kalau saya ada job MC. Soalnya untung Pentingnya Pak. untung bawa baju ganti di dalam mobil, ganti dadakan tanpa mandi. Itu. Oke, baik. Kak Sonya, terima kasih ya. Sehat selalu, kita ketemu di Merauke ya. Tetap prokes gitu ya. Mungkin ada pesan tambahan, sorry, dari Jasmine sama dari Kalau saya terima Pak Nina. kasih. Terima kasih sahabatku yang dari SMP, SMA sampai sesudah setua ini kita masih tetap seperti yang dulu. Jadi tidak ada yang aneh-aneh antara kita dan selalu saling support. Kita udah seperti saudara. Jadi ya saya hanya berterima kasih kepada Allah. Saya dipertemukan dan saya diberikan teman baik seperti ini teman sampai hari ini. relasi gitu ya. Ini saya ngomong sambil kaca-kaca ya agak sedikit supaya dramatis Baik. ya. Iya, karena Bapak pakai kacamata, Pak. Jadi kaca-kaca gitu ya. Pak Inenga, sebagai petani dan mewakili teman-teman petani, artinya ini peluang sekali mendengarkan penjelasan langsung dari Kak Sonya nih. Ini gimana nih perasaannya, tanggapannya, respon? Ya. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Dadita. Kakak Sonya belum nikah ya? Iya, Kakak? iya. Belum Oh, nikah. ya, sama. Didoakan ya Pak. Ya, supaya cepat dapat Ini saya dimarah pendampingan sebenarnya. gitu.
Ya harapan kami istilahnya ya sekali-sekali mampir ke Muting lah. Wes, Ya, diundang supaya berarti. bisa ketemu langsung sama petani kopi yang ada di Muting. Benar. Biar besok kalau cerita terus telepon Jasman Ya. lagi. Setahu toh kasonya toh. Oke, jadi pasti merasa termotivasi ya, Ya, Pak Inenga ya, ya, dengan betul, adanya betul. kayak begini ya. Nanti kita buatkan ketika kasurnya datang, nanti kita coba kemas kegiatan, kita pertemukan dengan petani kopi, kita tunjukkan apa betul. yang sudah dicapai selama 1 tahun ini, baik saya dengan kasonya, supaya memberikan motivasi lagi untuk mereka bisa meningkatkan. Sekarang ini saya bukan mengejar berapa banyak yang ditanam, tapi bagaimana cara mengolahnya dengan baik dan benar. Betul. Supaya benar-benar hasilnya ini sampai ke sana itu, kasonya yang bawa ke sana itu tidak memalukan. Iya benar, kasonya biar jualannya juga bisa tinggi gitu ya, karena kualitasnya gitu ya kasonya ya. Baik, boleh datang ke sini kasonya biar kita ke Muting sama-sama. Saya juga diajak dong, saya juga mau ke Muting nih. Amin, Baik. kita doakan yang terbaik lah. Siap, kasonya sehat selalu, terima kasih ya. Selamat hari kopi Sonya. Selamat hari kopi. Oke, sukses. Oke, dadah. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Sonya Uniplaita, trader kopi. Mungkin itu ya, karena memang dia sebelumnya punya relasi yang banyak Iya. dengan orang-orang penting, sehingga Iya. figur dia juga dipercaya gitu Betul, kan. betul. Sehingga relasi yang selama ini dibina baik dari Jasman ke Sonya saling membantu. Iya. Berarti menurut kamu relasi itu sangat penting ya, Oh, untuk sangat, untuk bagaimana kita mempromosi sebuah usaha gitu ya. Ya, karena ketika kita turun ke apapun itu, baik dunia kerja, dunia usaha, dunia bisnis apapun, kita hanya seperti orang biasa. Jadikanlah semua orang tuh penting. Jadi nggak ada yang nggak penting. Berarti saya penting nih. Sangat penting. Asyik. Gitu. Tes aja. Iya, petugas kebersihan juga penting. Betul. Iya, sangat penting. Ketika dia tidak ada, pasti jalanan kotor, kita lihatnya juga nggak enak. Betul, Gitu. betul. Jadi semua hal yang dilakukan saat ini, ya itu hanya milik yang di atas. Karena ketika kapan mau diambil, udah selesai. Saya. Kita hanya mengupayakan saja ya. Kita hanya upayakan saling membantu. Baik. Nah, kita ke sesi yang terakhir. Nanti malam ini ada kegiatan yang digelar di RKD ya, Rumah Kopi di Warung. Bisa diinformasikan seperti apa kegiatannya, bisa dibuka untuk umum atau tidak, atau seperti apa nih? Oke, jadi untuk kegiatan sebentar malam itu sebagai wujud rasa sukacita, sebagai wujud rasa syukur karena sudah setahun ini Kopi Muting, Pak Nga bersama saya berjuang untuk bagaimana kopi ini bisa dikenal. Jadi ini adalah salah satu wujud syukur dalam Hari Kopi Nasional, yang dimana ini memang hari yang harus kita rayakan karena ini baru tahun keempat. Betul. Artinya industri kopi di Indonesia sendiri baru umur 4 tahun itu berarti kan kita baru berjalan. Karena ini diambil dari pembentukan DKOPI, Dewan Kehormatan Kopi Indonesia, gitu. Nah, kegiatan ini terbuka untuk umum dan untuk kopinya gratis. Nanti malam. Nanti malam kopinya gratis, kalian minum kopi sampai meleleh pokoknya. Oke. Jadi saya siapin kopi, Ya, baik di situ ada kopi Muting, ada juga kopi sobek karena namanya Hari Kopi Nasional. Karena kopi yang ada di Indonesia berarti kan kopinya orang Semua. Indonesia. Iya. Benar Jadi ya. kebetulan itu acaranya, kemudian acara itu sekaligus temu penggiat kopi di Kota Merauke. Sudah saya undang. Oke, siapa saja? Saya urut dari sana ya. Boleh. Dari Kopi Cerita ada Oke. Bang Adi, kemudian Basecamp ada Titan, Kopi Bampel ada Dedi, kemudian Mr. Bean ada Sena, kemudian Ical Niur Ahmad, Para owner gitu ya. iya, dia juga nanti sekaligus pembicara karena dia sudah 6 bulan menggunakan Muting ya. Kopi Muting untuk base-nya. Kemudian Bang Takdir, Yusuf, Ride sudah kami undang. Jadi benar. yang sama Kopi Story, adik Saiful, sudah saya undang dan saya minta konfirmasinya kalau memang datang saya siapkan tempat. Oke. Karena saya takut ini gratis. Siap. Ketika teman-teman ini Betul. yang saya undang nggak dapat tempat kan nanti Ya. saya sebagai tuan rumah Betul. kurang bagus, kurang enak. Jadi harus saya Baik, siapin itu. Kemudian acaranya sendiri itu, kemudian ada roasting. Saya mungkin mengenalkan kepada pengunjung yang datang, oh ini loh cara masak kopi. Betul. Itu. Edukasinya tetap Ya. ada ya. Ya. Kemudian nanti saya siapin ada beberapa spot item di mana situ ada kopi Muting yang masih mentah bisa dilihat dan yang sudah masak. Jadi udah kayak pameran kopi, udah kayak Sendiri. festival kopi Karena juga ya. ini cikal bakal untuk nanti di 1 Oktobernya sudah saya
progresnya sedang jalan. Baik. Saya lagi menyusun tapi sudah Siap. ada bangun komunikasi. Ada Kapolres datang karena beliau juga pecinta kopi. Siap. Datang juga ya. Pak Kapolres ada. Mm-mm. Kemudian Pak Nga Baik. akan hadir dengan dinas pertanian. Baik. Gitu. Itu inti acaranya seperti itu. Jadi ada pengenalan, ada roasting, kemudian ada door prize. Oke. Gitu. Nah, kebetulan boleh saya sebut ini? Boleh. Acara Karena saya kami- boleh. Iya, disupport karena kami disupport Siap. oleh Yamaha Indonesia, kemudian Top Coffee, kemudian dari kedai Coffee Corner, dari kedai Ada kopi koreng Wawa ya? Iya. Ah, ah. Kopi Cerita, kemudian dari Mr. Bean, Niu Rahmat, kemudian dari Grup Setiti, kemudian Cakra, Baik. kemudian media partnernya IKKM, podcast, kemudian Tribun Siap. Papua dan juga Jurnal Papua, Baik. gitu. Jadi teman-teman itulah yang support dan saya ucapkan terima kasih. Acara kecil ini bisa berjalan tanpa bantuan dari teman-teman sekalian, seperti itu. Kemudian ada apa namanya sumbangsi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan karena memang dia di luar Merauke dan dia sangat support. Dia bilang, "Mas, saya bantu, yang penting acara ini bisa jalan supaya orang Merauke tahu kopi Merauke. Jangan Oke. kita di Merauke Tidak tahu. orang di luar nanti yang datang investor datang dia sapu habis kita di Merauke, penggiat kopi di Merauke mau beli kopi itu saja susah. Baik, Jangan baik. sampai terjadi di Wamena. Oke, berarti kopi muting bisa dapat di mana saja di Merauke? Untuk kopi muting saat ini ya yang saya ambil Ah. semuanya satu pintu lewat Pak Nga, Oke. Tapi kalau di kedai kopi di mana aja? di saya dan di Ical. Ical. Baik. Gitu. Warkop New Rahmat Jalan Air Iya. Masu sama di RKD ya? Ya, Baik. gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi. Kenapa saya undang teman-teman penggiat supaya ini teman-teman di petani muting ketika belum dapat sentuhan dari investor dari luar bisa berbagi cerita dan mereka juga bisa jadi investor di sana untuk membantu ada 3 kelompok petani. Jadi saling bergandengan Ada 3 tangan kelompok. ya, Iya, saling ada membantu. dalam satu kelompok petani itu terdiri Dari 4 kelompok tani. ada 4 kelompok petani berapa orang Satu dalamnya? kelompok? Satu kelompok 25. Mamma mia, lumayan banyak ya. Banyak. Jadi nanti Oke. bisa bertemu nanti kalau memang mau itu datang ke sana bicarakan diskusi bagaimana cara membuka lahan. Oke. Mereka mau invest berapa, ketika ada hasilnya untuk berapa tahun dikontrak. Oke. Jadi saya tidak mau kopi muting besok ketika sudah nama ada di luar. Investor ini saya ambil contoh Wamena. Di Wamena itu yang mengambil itu semua orang dari Australia. Baik, baik. Jadi kita penggiat kopi lokal untuk mendapatkan itu harus dengan harga mahal. Betul. Karena sudah diambil sama orang luar. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Jadi hati-hati. Ini masih ada kesempatan, masih ada peluang. Makanya saya undang penggiat kopi. Kalau you mau kopi supaya ini, ayo terjun ke sana. Baik. Kita bangkit sama-sama. Jadi saya tidak mau, ini beban saya karena tidak mungkin saya mengcover 20 Terlalu- hektar itu sendiri. Jadi kalau ada yang lain bisa saling support itu lebih bagus ya Iya. demi memperkenalkan kopi Merauke dalam hal ini Iya. kopi muting ya Iya. ke mata nasional bahkan internasional ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Kak Jasman ya. Oh ya, Terima saya kasih. punya oleh-oleh buat kakak. Oh, apa? Boleh saya kasih? Oh, Atau boleh. nggak mau? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya Boleh. Boleh sini kasih pura-pura saya. aja kamu ya. Oh, Pak. Ini punya oleh-oleh. Ini caranya oleh-oleh nih ya. Ini sampai kita udah overtime nih ya. Baik, ini apa nih? Oke. Wih, keren. Kok tahu saya sabubaran ukurannya begini ya? Saya tahu karena Iya. kau nih Kan hati tidak buncit. Oke, ini bajunya keren karena Robusta pasti yang pertama. Saya tahu huruf A ini maksudnya apa ya. Karena Pak Itu- Fandi Texas lagi nonton di akun Facebook. ya pesan sponsor yang tidak boleh disebut. Oke, baik. Pantasan ya saya punya status di like sama mereka. Saya juga punya oleh-oleh untuk kamu. Bukan kok saja yang kasih, saya oleh-oleh juga punya oleh-oleh untuk kau. gitu. Siap, Oke, buat Kak Jasman sama ini ya. Oke. Aduh, mana sih? Minum kopi bisa lah sesekali pakai ini ya. Wah, keren. Iya. Wah. Iya. Ada mukanya kita nih Pak Kamu. Iya, ada mug gelas yang terpampang mukanya Pak Petani. Ini curang, harusnya tambah 1 dong. Iya, Kasonya apanya? belum dikasih, nanti Ya, besok kan? ngambek dia. Iya, ngambek ya. Tenang aja. Oke, ini Pak bisa ya mug gelas untuk Thank you Pak teman-teman Manimon Show. semuanya. Sukses buat Manimon Show. Ya. Baik, terima kasih. Semoga menjadi motivasi untuk para petani kopi ya Pak Inenga. Menjadi tanggung jawab bersama dengan
Jasman dan juga para penggiat kopi, ini tanggung jawab kita bersama, masyarakat, pemerintah. Siap. Bagaimana kita bisa mengekspos kita punya nama di mata nasional dan internasional, tidak melalui olahraga, seni dan sebagainya, tetapi kopi pun juga bisa, karena apalagi saat ini kopi lagi menjadi tren dunia. Betul, seperti itu. Oke, saya Kakak Frankie Well, sampai di sini dulu obrolan kita di edisi spesial Hari Kopi tanggal 11 Maret untuk tahun 2022. Maju terus Kopi Muting, go nasional dan go internasional. Kami dari Merauke bangga. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show. Bercerita di sini.